Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablugha indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uffin wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin jemaah salat isya dan jemaah salat tarawih rahimahumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah mencapai malam yang ke-10. Artinya kita sudah berada di penghujung sepertiga yang pertama. Rasulullah SAW membagi bulan Ramadan ini menjadi 3: bulan rahmah, bulan maghfirah, dan bulan itqum minan nar. Oleh karena itu, mudah-mudahan semangat yang kita bawa ketika masih bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita sudah sampai di bulan Ramadan, maka seluruh janji-janji, seluruh tekad kita yang pernah kita canangkan untuk mengisi di bulan Ramadan ini, mari kita terus lestarikan, kita terus bersemangat untuk mengisinya dengan segala amal kebaikan. Oleh karena itu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah mencapai bulan yang mulia ini, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal kebaikan kita. Bahkan amalan mubah dihitung menjadi sunnah, amalan sunnah dihitung menjadi fardu, dan amalan fardu hanya Allah yang tahu berapa kenikmatan. Kita serahkan kepada Allah yang Maha Kaya untuk membalasnya. Mari kita bersalawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna sehingga menjadi nur, menjadi cahaya, menjadi Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, menjadi cahaya dalam kegelapan, membebaskan kita dari rumitnya perpolakan kehidupan dunia yang seringkali menjadikan umat manusia tertipu, merasa menempuh jalan yang benar, ternyata menempuh jalan yang keliru. Semua itu dapat kita peroleh berkat bimbingan dan sunnah dari Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, pada malam yang berbahagia ini saya ingin mengajak hadirin untuk melihat kembali sebuah amalan, sebuah sikap yang terkadang kita lupakan di balik meriahnya amalan-amalan ibadah kita. Apa itu? Apa yang disebut dalam syariat kita yang disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tentu ini adalah bukan hal yang baru, tetapi karena dianggap tidak baru sehingga kadang-kadang kita lupakan. Padahal sudah diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra yang telah dibacakan. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah memutuskan, yang pertama, alla ta'budu illa iyyah, hanya Allah yang boleh disembah. Ini kan tauhid. Jadi tidak ada tawar-menawar. Ya, inna dina indallahi Islam, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kalau kita sudah berada di situ sudah aman. Tapi jangan lupa yang kedua, wabil walidaini ihsan, dan terhadap kedua orang tua ihsanan
berbuatlah lebih baik. Jadi ahsan yuhsinu ihsan sekaligus menjadi isim tafdil. Ahsan itu lebih baik. Jadi amalan-amalan kita kepada siapapun adalah hasanun, baik. Tetapi kepada orang tua adalah ihsan, ahsan, lebih baik. Hadirin rahimakumullah, mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya telah menunjukkan betapa pentingnya seseorang menghargai, menghormati, mencintai kedua orang tua. Dulu beberapa kali sahabat datang ketika terjadi waktu itu masih disebut zamannya Ghazwah, ya. Ada perang, ada jihad, semua mendaftar. Ya Rasulullah, saya mendaftar jihad. Tetapi banyak yang tidak lolos. Kenapa tidak lolos? Diverifikasi kesehatan, wah. Keterampilan memanah berkuda, oke. Tetapi dia masih punya orang tua. Ditanya Rasulullah, apakah orang tua masih hidup? Masih ya Rasulullah, kalau gitu kamu jihadnya. Pelihara orang tua. Karena kalau orang sudah dewasa, sudah siap untuk berjihad, berarti orang tuanya sudah tua itu. Kalau orang tua sudah tua, itu kekuatannya semakin menurun. Kemudian perasaannya semakin sensitif. Kalau dulu mungkin dianggap bercanda, ketika diajak bercanda di waktu usia seperti itu tiba-tiba tersinggung tanpa kita ketahui. Dan kalau orang tua sudah tersinggung, itu bahaya. Diriwayatkan ada seorang sahabat bernama Alqamah. Alqamah ini adalah ahli ibadah. Kira-kira kita di sini di Masjid Al-Aqsa ini mungkin hanya satu dua bisa mengalahkan ibadahnya. Kalaupun ada yang bisa mengalahkan ibadahnya, Alqamah. Tadarusnya, jamaahnya, termasuk kalau ada dalam begini paling duluan dalam karpet ya kalau zaman kita. Kalau dulu dalam jihad, siapa mau menyumbang, kita mau jihad. Tapi ketika menjelang sakaratul maut, semua ucapan-ucapan baik itu tidak bisa keluar, bahkan tidak bisa bersyahadat, tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Semua heran, ada apa? Rasulullah SAW karena penuh perhatian kepada sahabatnya, suruh coba cari apa masalahnya ini Alqamah. Nah, ketika diketahui ternyata Alqamah ini punya seorang ibu di kampung. Seorang ibu di kampung. Orang karena tidak pernah bercerita tentang orang tuanya, dikira mungkin orang tuanya sudah tidak ada, masih ada. Akhirnya ditanya, wahai bunda Alqamah, ada apa denganmu dengan anakmu? Kenapa memang? Anakmu ini sedang sakaratul maut. Kata ibunya, oh tidak apa-apa. Loh, sahabat juga heran, kenapa begitu? Kok ibu tidak sedih? Anak yang sudah mau meninggal dibilang tidak apa-apa. Akhirnya punya usut, sahabat juga banyak yang ahli negosiasi kira-kira apa masalahnya, sehingga terungkapkan ternyata Alqamah ini beberapa kali lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Nah, ini ibu para istri ini ya. Tolong suaminya kalau ada urusan dengan ibunya dipersilahkan ya. Kalau perlu serahkan ATM-nya. Buat siapa? Buat ibu, ayo transfer. Sehingga dengan demikian pada saat itu ibunya sampai pada titik, wah anak saya ini tidak menghargai saya. Biarlah dia bahagia dengan istrinya. Jadi ditanya oleh sahabat dan Nabi, apakah kau memaafkan anakmu? Tidak. Saya sangat sakit hati. Keras juga ibunya. Kamu memaafkan. Entah dosa apa yang dilakukan oleh Alqamah. Ucapan apa yang pernah diucapkan? Atau mungkin istrinya. Hati-hati lagi ya ibu. Kasihan suami kalau ibu menghalang-halangi hubungan dengan orang tua. Nah, bapak-bapak juga begitu. Kalau istri ada urusan dengan keluarganya, persilahkan kasih ATM, ya, transfer. Nah, kemudian dipancing lagi buat Alqamah. Kalau begitu, udah bakar saja buat Alqamah. Kita bakar saja, kompak nanti dengan sahabat. Udah, kumpulkan kayu bakar.
kumpulkan kayu bakar. Udah mulai naluri keibuan sudah mulai timbul. Jadi kita ini ibu itu orang tua, ini ada anak sekalian ini, betapapun marahnya orang tua kepada kalian, itu rasa sayangnya masih begitu. Padahal pura-pura saya mau dibakar. Kenapa mau dibakar? Wahai bunda Al-Qamah, panasnya api neraka itu tidak ada bandingnya dibanding apinya dunia. Itu hanya 1% atau 0,1% saja. Cuma 1% api neraka itu yang dibagi-bagi kita di dunia. Itu yang menjadi gunung berapi, itu yang menjadi apalagi tukang las itu yang warna biru itu, semua panas di bumi itu hanya 1% saja maksimal. Jadi daripada dia dibakar di neraka, lebih baik kita bakar di bumi. Akhirnya dia runtuh lah. Kemudian dia berkata, sudahlah, kalau begitu saya maafkan. Begitu dimaafkan, disuruh syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, lancar sampai 3 kali lebih. Kemudian beliau berpulang. Hadirin rahimakumullah. Jadi birrul walidain adalah amalan terbaik, bahkan melebihi jihad pada posisi tertentu. Pada posisi tertentu birrul walidain melebihi daripada jihad fisabilillah, karena sabda dari Rasulullah SAW. Dan dalam ayat tadi disebutkan, ketika orang tua sudah mencapai al-kibar, fala taqul lahum uffin, jangan berkata ah. Itu itu kan sebenarnya banyak. Itu paling kecil itu itu. Besarnya apa nggak mau, atau dia atau apa. Jadi kemudian yang kedua, jangan berkata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang kita selalu doakan. Alhamdulillah anak kita baik di sekolah madrasah maupun di TPA diajarkan. Setiap anak selesai sholat bacakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anak ini terus membaca doa itu sampai seumur hidupnya, insya Allah kehidupan kita aman. Karena anak ini selalu mendoakan, dan walaupun kita sudah meninggal, maka amalan terus akan berdatangan. Hadirin rahimakumullah. Dan terakhir sebuah hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Raghima anfu rajulin," alangkah celakanya seseorang. 3 kali Rasulullah mengatakan raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin. Itu ungkapan ya, ideal. Alangkah sejelek-jeleknya orang. Apa yang jelek itu? Orang yang masih memiliki orang tua yang sepuh, al-kibar, sepuh. Apakah keduanya masih lengkap? Apakah salah satunya, ibunya atau bapaknya yang sudah sangat tua, sangat sepuh, kemudian la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga gara-gara karena tidak memperlakukan dengan baik orang tua. Jadi bagi kita yang masih mempunyai orang tua, sekaranglah kesempatan kita untuk memperbaiki, menyambung silaturahim, mendoakan, bersedekah untuk atas nama beliau. Tadi kita sering mendengar untuk almarhum, tidak apa-apa, silakan. Kalau dulu tidak sempat membalasnya, sekarang balas. Berikan wakaf berupa karpet masjid untuk beliau yang sudah almarhum. Dan terakhir, salah satu pesan Rasulullah SAW, sesekali cari sahabat-sahabatnya ibu kita, cari sahabat-sahabatnya almarhum, titipkan salam, doakan oleh-oleh, bahwa itu akan sangat menghibur orang tua kita yang sudah ada di dalam barzakh. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua dan terhindar dari berhak kepada orang tua. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menjaga iman kita, menjaga Islam kita, untuk tetap mendoakan dan beramal baik untuk kita, untuk orang tua kita, bahkan untuk seluruh keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.